Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Air mata surga, hal semacam ini telah terjadi, dengan darah mengalir keluar dari kehampaan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu semuanya mati, dan bencana berdarah yang paling parah dan mengerikan telah terjadi. Terlalu kejam, begitu banyak nyawa, berapa puluh juta, bahkan mungkin lebih dari 100 juta digunakan sebagai pengorbanan hidup. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan? Bisakah mereka dianggap sebagai manusia lagi? Untuk melakukan sesuatu seperti ini, orang-orang dari wilayah ini marah. Semua keberadaan penuh dengan kemarahan, tetapi mereka merasa takut pada saat yang sama. Mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan di dalam. Dunia terguncang. Semua pihak berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ini terutama benar sejak Fate Beast turun, membuka jalan. Ini membuat orang lain merasa ketakutan dan gelisah dari lubuk jiwa mereka, sejenis ketakutan besar. Segera setelah itu, sebuah berita membuktikan hal ini. Benar-benar ada dewa yang memasuki alam bawah. Seperti yang diharapkan, mereka turun. Ini terlalu kejam. Demi melintasi alam, mereka benar-benar menggunakan puluhan ribu, bahkan mungkin lebih dari 100.000 nyawa sebagai pengorbanan, memanen jiwa mereka. Betapa kejamnya ini. Sekte besar dunia ini dan beberapa negara kuno adalah yang paling gelisah. Efek samping dari masalah ini terlalu besar. Sekarang para dewa turun ke alam bawah, itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Three Life Mountain, di depan gubuk rumput. Shi Hao menerima berita itu dan tenggelam dalam keheningan. Tidak heran itu begitu damai selama periode waktu ini tanpa terjadi apa-apa. Hal yang paling mengerikan, akhirnya masih datang. Hidup yang tak terhitung jumlahnya hilang. Banyak suku besar berubah menjadi tempat kematian, dan beberapa klan besar langsung lenyap. Bahkan ada negara-negara kecil yang menjadi sunyi. Berapa banyak orang yang mati? Dia berkata pada dirinya sendiri. Pembuluh darah membengkak di antara alisnya, dan tinjunya mengepal erat. Dia benar-benar ingin menghancurkan makhluk-makhluk yang melintasi alam dengan tinjunya. Dia tahu bahwa itu adalah pengorbanan darah. Buku tulang telah mencatat hal seperti itu sebelumnya. Itu adalah hal yang paling kejam dan tidak berperasaan. Semua orang akan berubah menjadi korban. Itu akan merusak harmoni dunia dan memicu fenomena yang menakutkan. Raja Perang, Komandan Peng 9, dan yang lainnya meminta diri Anda yang terhormat untuk mundur dan menanggung ini diam-diam, kata orang yang menyampaikan informasi itu. Ada lebih dari satu makhluk dengan api ilahi mereka dinyalakan. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Di era tanpa dewa ini, siapapun yang muncul akan mati. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka harus menahannya. Saya mengerti. Anda harus kembali. Shi Hao mengangguk. Ia tidak mau mundur, karena orang-orang yang turun pasti mencarinya. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka mungkin melakukan beberapa hal untuk membuatnya khawatir atau menyesal selamanya. Wajah penjaga kekaisaran menjadi pucat. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa sangat dihormati ketika menghadapi kaisar manusia yang turun tahta ini. Jika ada dendam, maka langsung datang ke sini dan lewati aku dulu. Shi Hao mengisyaratkan dia untuk pergi. Ada saat-saat ketika tidak ada pilihan lain. Dia tidak akan melarikan diri, bahkan jika dia mungkin mati. Angin sejuk bertiup lembut melalui tempat ini. Tanaman di sini masih segar dan bersih. Shi Hao berdiri di puncak gunung sendirian sambil menatap ke kejauhan. Kabut melayang melalui gunung yang indah ini, membawa kemegahan warna-warni bersamanya,
membuatnya tampak seperti tempat surga. Namun, ini jelas tidak akan menjadi waktu yang damai. Darah akan mengalir, dan badai besar akan mengamuk. HOR! Teriakan keras yang dibuat dengan suara gemetar terdengar. Qin Yining dan Shi Ziling datang, bergegas secepat mungkin. Ketika mereka menerima berita itu, mereka menjadi sangat khawatir, melintasi daerah untuk datang ke sini. Ayah ibu! Shi Hao mengungkapkan senyum. Mampu melihat mereka sekarang menjernihkan hatinya sedikit, menyelesaikan beberapa keinginan terakhirnya. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, dia tidak akan menyesal lagi. HOR, cepat dan pergi! Anda tidak bisa tinggal di sini. Qin Yining benar-benar serius dan menarik Shi Hao untuk pergi. Shi Hao menggelengkan kepalanya dan berjuang bebas dari tangannya. Ibu, aku tidak bisa pergi. Qin Yining mulai merasa gugup. Dia secara alami tahu apa yang telah dilakukan putranya sendiri, menjadikan alam yang lebih tinggi sebagai musuhnya. Dia pasti akan menjadi target badai yang akan datang ini. Sebagai ibunya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia bergegas secepat yang dia bisa dan hendak membawanya pergi dan menyuruhnya menyembunyikan dirinya. Dia tidak bisa hanya menonton tanpa daya ketika putranya meninggal di sini. Shi Hao menghibur bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya dan bahwa dia pasti tidak akan bertindak terburu-buru. Pasti tidak akan ada masalah. HOR, jangan seperti itu. Kami telah kehilangan Anda sebelumnya, dan sekarang, kami akhirnya berhasil bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu. Kita tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi lagi, kita tidak akan tahan lagi, bahkan suara Shi Ziling mulai bergetar, ingin membawa Shi Hao pergi. Mereka sangat khawatir dan merasa sangat ketakutan. Mereka dengan erat meraih lengan Shi Hao dan tidak mau melepaskannya, merasa bahwa mereka harus membawanya pergi. Ayah, ibu, kalian berdua tidak perlu khawatir. Bagaimana saya bisa mati begitu saja? Tentu saja aku akan hidup dengan baik. Saya masih belum makan daging naga sejati atau Phoenix abadi, dan saya bahkan belum pergi ke alam yang lebih tinggi. Aku juga tidak tahan berpisah dengan kalian berdua. Kita harus berumur panjang dan hidup berdampingan dengan dunia ini. Shi Hao memasang senyum riang. Kamu bocah kecil. Suami dan istri itu merasa gugup yang tak tertandingi, tetapi mereka juga berada di antara tawa dan air mata setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka terus bersikeras membawa Shi Hao pergi. Mereka merasa sangat tidak nyaman di dalam, takut bahwa mereka akan kehilangan putra sulung mereka. Itu sudah terjadi sekali, jadi mereka pasti tidak akan tahan dengan hal itu terjadi lagi. Jangan khawatir, aku akan segera lari jika harus. Aku pasti tidak akan mati. Shi Hao menghibur mereka, memberi mereka janjinya. Kemudian, dia mengubah topik, bertanya tentang bagaimana Qin Hao baru-baru ini dan apa yang sebenarnya terjadi. Ada beberapa bahaya, tapi masih berhasil. Dia berhasil. Shi Hao tercengang. Ini juga alasan mengapa Shi Ziling dan istrinya tidak keluar selama ini, tinggal di Gunung Abadi. Mereka menyaksikan dengan gugup saat Qin Hao memiliki tulang makhluk tertinggi yang ditanamkan ke dalam dirinya saat tenggelam dalam tidur. Untungnya, akhirnya berhasil. Saat ini, Qin Hao sudah bangun, dan semuanya berjalan lancar. Terlepas dari apakah itu gunung abadi alam yang lebih tinggi atau warisan alam yang lebih rendah, mereka berdua menjaga profil yang sangat rendah baru-baru ini, menyegel gerbang mereka tanpa berpartisipasi dalam apapun. Itu semua demi menyelesaikan tugas ini. Semuanya sudah dipersiapkan sejak lama. Tulang itu telah diproyeksikan selama bertahun-tahun, menggantungkan dirinya di dalam kolam kehidupan dalam kehampaan selama ini. Itu sekarang telah turun dan memasuki tubuh Qin Hao. Bagaimana proses pemulihan adik laki-laki?
Shi Hao agak khawatir, karena ini adalah peristiwa yang sangat berbahaya. Vitalitasnya cukup besar dan telah lama menghasilkan darah esensi jenis itu. Tidak ada bahaya sama sekali, terutama karena dia memakan pil suci yang berasal dari alam yang lebih tinggi, kata Shi Ziling. Pil ilahi adalah obat suci yang berharga yang memurnikan beberapa ratus jenis obat spiritual dan semua jenis serangga spiritual, mineral, dan lainnya bersama-sama. Itu sangat berharga, dan satu saja sudah cukup untuk menggantikan gigi, menumbuhkan kembali tulang, menciptakan kembali daging, dan benar-benar memungkinkan seseorang untuk menukar daging dan tulang mereka. Shi Hao mengangguk. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan saat itu. Qin Hao harus dapat pulih sesegera mungkin dan menjadi semakin kuat. Pada kenyataannya, dia cukup penasaran. Seberapa kuat tepatnya tulang itu? Setelah meninggalkan tubuhnya dan ditempatkan di altar kuno itu entah sudah berapa puluh ribu tahun, tiba-tiba ia masih memiliki kekuatan hidup dan tidak mengering. Ini terlalu menakutkan. Tidak heran orang menganggapnya sebagai tulang abadi. Setelah bertemu dengan orang tuanya, beberapa keinginan Shi Hao terpenuhi. Saat ini, dia ingin kembali ke Stone Village dan melihatnya. Dia benar-benar tidak mau berpisah dengan mereka sekarang dan ingin memberikan pandangan terakhir. Namun, dia takut bencana itu akan dibawa bersamanya ke sana. Akibatnya, dia hanya bisa menahannya. Stone Village adalah tempat dia mempercayakan hatinya. Tempat itu penuh kedamaian, tempat yang luar biasa indah. Dia tidak akan pernah menempatkan tempat itu dalam bahaya. Stone Village sama pentingnya dengan orang tuanya. Aku benar-benar ingin kembali dan melihatnya lagi, dia berkata dengan lembut. Namun, dia tidak bisa memenuhi keinginan ini. Dua individu di sisinya sangat khawatir. Dia tahu bahwa akan ada bahaya tak berujung di depan. Apakah mereka dapat dengan damai melewati periode ini? Mengapa dia merasa sangat gelisah, merasakan firasat buruk? Kemudian, Shi Hao mengunjungi kota kecil itu lagi, membawa sekelompok anak-anak berpakaian lusuh di jalan-jalan dan ganggang, membeli semua jenis makanan untuk mereka, membuat kelompok anak-anak kecil ini sangat puas. Wajah mereka penuh kegembiraan, sudut mulut, wajah, dan pakaian mereka ternoda oleh sisa makanan. Shi Ziling dan Qin Yining mengikuti di belakangnya, merasakan semacam rasa sakit di dalam. Mereka tahu bahwa ini adalah dunia batin putra sulung mereka. Dia mengingat dengan penuh kasih dan merindukan kenangan indah masa lalunya. Dia tidak bisa kembali ke Stone Village dan malah menghidupkan kembali ingatannya di sini. Ketika mereka berdua mengingat kembali masa lalu, hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka merasa seolah-olah telah mengecewakan Shi Hao dan terlebih lagi ingin membawanya pergi. Mereka tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya lagi. Shi Hao memiliki seorang anak di masing-masing bahunya. Mereka semua masih sangat muda, tipe yang baru belajar berjalan dan gagap saat berbicara. Wajah kecil mereka yang lembut semuanya tersenyum dan penuh dengan cahaya. Pakaian kecil mereka compang-camping, tapi senyum mereka sama cemerlangnya dengan senyum Shi Hao. However, anak ini, Shi Ziling dan istrinya mengikuti di belakang. Tiba-tiba, seekor bangau kertas turun yang dikelilingi oleh cahaya. Itu muncul di telapak tangan Shi Hao. Kelompok anak-anak semua melebarkan mata mereka dengan takjub. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Ini adalah bangau kertas yang dia tinggalkan di istana Kekaisaran Negara Batu. Jika mereka tidak menemukannya di Tree Life Mountain, mereka dapat mengirim bangau kertas ke sekitarnya untuk mengiriminya pesan. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. "Kakak, apakah kamu akan pergi?" Bocah laki-laki di bahunya bertanya sambil menatapnya dengan enggan dengan matanya yang besar. "Saya harus pergi. Aku akan kembali untuk melihat kalian nanti." Shi Hao tersenyum dan berkata. Di bahu yang lain,
Gadis muda itu melengkungkan bibirnya, terlihat seperti akan menangis. Kakak, kamu akan pergi? Kapan aku bisa melihatmu lagi? Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Shi Hao menurunkan mereka dan dengan cepat pergi. Shi Ziling dan istrinya buru-buru mengikuti, meninggalkan tempat ini. Ayah, ibu, kalian berdua bisa tenang. Saya akan bersembunyi sekarang, tetapi saya tidak bisa mengikuti Anda semua ke Gunung Abadi. Saat keadaan sudah tenang, aku akan datang menemui kalian berdua lagi, Shi Hao berbicara sedikit. Saat ini, dia juga merasa enggan, seolah-olah ada terlalu banyak hal yang ingin dia bicarakan. Dia dengan paksa menahan keinginan untuk tetap di belakang, dan sambil membawa semacam rasa sakit, dia berbalik dan menghilang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Haoer! Shi Ziling dan istrinya berteriak keras. Shi Hao menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Three Life Mountain dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menembak ke kejauhan dengan tegas tanpa memutar kepalanya. Dia sudah tahu bahwa kali ini, 7 dewa turun. Bagaimana dia bisa bertarung melawan kekuatan semacam ini? Belum lama ini, Hairy Ball dan Little Red bergabung, menggunakan artefak ilahi yang menekan negara untuk membunuh satu. Sekarang, 7 dari mereka datang. Ini tidak mungkin untuk ditangani. Baru saja, dia menerima informasi bahwa beberapa dewa turun di ibu kota negara batu, menyatakan agar dia muncul, atau pembantaian akan dilakukan. Shi Hao mengepalkan tinjunya. Dia mengasingkan diri di Three Life Mountain untuk melawan mereka sendirian dan memutuskan hubungan antara dirinya dan orang lain untuk memikul tanggung jawab sendirian. Namun, para dewa itu menganggap diri mereka tidak tertandingi di dunia, secara langsung mengirim pesan keluar dan tidak mau bergerak. Mereka menunggunya di Stone Country Capital begitu saja, menyuruhnya untuk segera kembali, atau akan ada konsekuensi besar. Itu tidak terkendali hingga ekstrim, membuatnya mengirim dirinya sendiri ke kematian. Mereka jelas tahu bahwa dia berada di Three Life Mountain, tetapi mereka tidak pergi ke sana dan malah membuat tampilan publik agar dia kembali dan menerima hukuman. Mereka kemudian akan memberikan penghakiman ilahi dan mengeksekusi dia. Seberapa mendominasi ini? Shi Hao berkata dengan suara rendah. Ketika dia memikirkan pembantaian yang dilakukan untuk membawa mereka turun ke alam yang lebih rendah, menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, tubuhnya bergetar lebih besar. Dia sangat marah dan benar-benar ingin membunuh mereka semua. Namun, sekarang 7 dari mereka turun dan mengabaikan dunia. Siapa yang bisa menentang mereka? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah jebakan kematian yang tak terhindarkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.